Selamat hari Minggu, Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Saya akan ajak kita melewati satu tour sepanjang bulan Desember. Kita selain ibadah minggu yang rutin setiap minggunya, kita bersyukur kita sudah melewati banyak ibadah Natal, dari Natal sekolah minggu, Natal untuk orang-orang tua, usiawan, Natal pemuda, Natal umum tanggal 25 kemarin di Spasio, dan tentunya juga Natal 17 Desember kemarin di Pakuwon Mall. Kita bersyukur sudah banyak acara yang dipimpin oleh Tuhan sepanjang bulan Desember, dan sebentar kita akan menutup tahun ini bersama-sama. Dan kita juga bersyukur kemarin kami baru pulang dari sidang sinode selama 3 hari dan 2 malam. Sejak tanggal 25 sore kita langsung berangkat ke Jakarta, dan kemudian kita mengikuti sesi demi sesi di sidang sinode. Kita berdoa bagi pekerjaan Tuhan di tahun yang akan datang, juga untuk bersyukur tahun yang sudah dilewati. Kemarin kami bercanda di hari terakhir, Bapak Ibu sekalian, kita ada medical check up bersama. Jadi hamba Tuhan semua medical check up. Jadi akhir tahun kita dapat bonus, ada yang dapat mungkin high kolesterol dan lain sebagainya. Tapi kita juga dapat satu lagi, yaitu vaksin flu. Jadi kita di-encourage, mari hamba Tuhan semua disuntik vaksin flu. Saya pikir saudara itu supaya tahun depan kita bisa kerja lebih keras. Tadi ada buku wanita-wanita beriman ya. Kita harus buat pria-pria beriman juga saudara. Oke, kita hari ini akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita membuka Matius pasal 21 ayat 18 sampai dengan ayat ke-22. Matius pasal 21 ayat 18 sampai dengan ayat 22. Dan kemudian nanti kita akan baca juga versi dari Lukas. Kita bergantian, Matius 21 ayat 18 sampai ayat ke-22. Kita akan bergantian, saya baca ayat yang genap. Bapak Ibu dan pemuda, anak-anak di tempat ini, remaja, membaca ayat yang ganjil. Demikian firman Tuhan. Pada pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar, ayat 19. Melihat kejadian itu tercenganglah murid-muridnya lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Jika kamu percaya, apa saja yang kamu minta dalam doa, kamu akan menerimanya. Mari kita buka Lukas 13, ayat ke-6 sampai dengan ayat ke-9. Lukas pasal 13, ayat 6 sampai dengan ayat 9. Saya akan bacakan 4 ayat ini. Kemudian Yesus menyampaikan perumpamaan ini. Seseorang mempunyai pohon ara yang ditanam di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pekerja kebun anggur itu, lihatlah, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan sia-sia? Jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh 1 tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Mari kita masuk dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk firman yang kami baca dan sebentar kami renungkan. Berikan pada kami hikmat untuk mengerti, dan kiranya Roh Kudus bekerja di dalam hati kami, membawa benih firman ini bertumbuh, membawa kami makin mengenal Tuhan, dan terlebih membawa kami makin mengasihi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, ada satu dekorasi yang mungkin Anda punya di rumah Anda masing-masing, dan saya punya mixed feeling terhadap dekorasi semacam itu. Saya kadang suka, tapi kadang juga tidak suka. Yaitu adalah dekorasi buah-buahan plastik. Sebagian dari Anda mungkin punya di ruang tamu, sebagian mungkin di kantor, di ruang rapat. Itu ditaruh di sana untuk mempercantik ruangan itu sehingga nampak hidup, ada sesuatu yang fresh. Apa itu yang fresh? Buah-buahan plastik yang ditaruh di sana. Saya selalu ada perasaan agak gimana gitu saudara ketika lihat buah-buah plastik. Bukan karena saya nggak suka buah atau bukan karena dekorasi itu jelek. Buah plastik bisa sangat bagus, tapi cuma aneh aja saudara. Karena ketika melihat dekorasi itu, saudara, saya merasa ada sesuatu yang tidak natural. Karena buah itu pertama dia selalu bentuknya sempurna, padahal buah yang sesempurna itu biasanya tidak ada. Saudara. Yang kedua adalah karena warnanya demikian indah.
Pisang plastik adalah pisang terindah yang kita lihat, karena biasa pisang yang enak adalah pisang yang tidak indah. Dia penuh dengan hitam, penuh dengan peok-peok dan lain sebagainya. Ada kadang-kadang pisang yang bagus sekali di toko buah, tapi kita bawa pulang besoknya sudah menghitam. Tapi plastik itu sempurna di semua sisi, di semua angle. Dan kemudian seringkali buah-buahan plastik itu ditempatkan di dalam satu set yang unlikely disatukan. Misalnya pisang tadi disatukan dengan anggur dan lemon, itu kombinasi yang unlikely kita lakukan secara natural. Tapi orang taruh buah plastik itu di satu ruangan, begitu indah, begitu menggoda, begitu bagus, menghidupkan suasana dan seterusnya. Tapi satu lagi saudara, itu yang membuat sangat-sangat aneh buah-buah plastik itu dan membuat saya tidak terlalu menyukainya adalah karena kita tidak bisa makan buah itu. Orang dewasa mungkin dia bisa membedakan dengan mudah, tapi ponakan saya yang kecil yang baru belajar jalan, dia mencoba untuk makan buah itu karena dia pernah dikasihkan buah itu, finger foods dan lain sebagainya. Dan dia coba untuk memasukkan jeruk sempurna orange indah itu ke dalam mulutnya, dan ya untung mamanya ada di sana dan saudara bisa bayangkan wanita beriman akan berteriak kepada anaknya. Dia menarik dan menggoda tapi menipu. Dia menarik dan membawa orang untuk lihat kepada dirinya buah-buah plastik itu, tapi kita tahu itu adalah sesuatu yang palsu. Setiap kali saya bertamu ke rumah orang dan kemudian ada buah di sana, saya selalu memicingkan mata dan berusaha mencari apakah buah ini plastik atau buah asli. Kita bisa bedakan, tidak semua orang bisa bedakan, tapi kalau kita observe, kalau kita perhatikan dengan seksama, kita inspeksi, kita perhatikan sisinya, apakah buah ini asli atau plastik, kita akan bisa mengenali. Dan kemudian kita kalau itu plastik ya kita mungkin kecewa atau kita mungkin kita sudah memahami itu. Tetapi sebagian orang dia tertarik, dia datang dan kecewa. Saudara, kisah ini sebuah contoh dan kritik yang tentunya bercanda terhadap buah plastik adalah satu penghantar kepada Matius. Di dalam teks yang kita baca, Tuhan Yesus dan pohon ara punya interaksi yang mirip. Saudara. Dia tertarik dengan pohon ara itu, dicatat di dalam Matius, Markus, dan versi yang diubah di dalam Lukas. Dia tertarik dengan pohon ara yang nampak berbuah tetapi yang zong. Dia nampak begitu indah dan menggoda, tetapi yang ketika dihampiri dan diinspeksi mengecewakan saudara sekalian. Dan ini adalah satu kisah yang unik dan penting dan muncul di 3 Injil sinoptik, Matius, Markus, dan Lukas. Berarti ini adalah satu kisah yang tentunya penting di dalam Injil itu. Karena Injil tentu memilih-milih kisah yang sangat penting saja yang dicatat di dalam Injil dan kemudian diberikan kepada gereja-gereja. Tapi Matius, Markus, dan Lukas, mereka peduli pada interaksi Tuhan Yesus dan pohon ara ini. Ini satu hal yang menarik. Di dalam Matius, Tuhan Yesus sedang melakukan perjalanan. Dan kita tahu Injil menggambarkan Tuhan Yesus di dalam berbagai macam perjalanan. Dan satu kali itu dia ada di dalam perjalanan dari Yerusalem menuju Betania. Saudara, kalau Anda ingat khotbah saya tentang Marta dan Maria, Betania adalah rumah Marta dan Maria. Saudara. Dia punya rumah di kota namanya Betani itu, Betania bahasa Indonesia. Dan Tuhan Yesus ada dari Yerusalem, kemudian pada malam harinya dia menyingkir ke Betania. Apa yang terjadi di Yerusalem? Saudara, 2 peristiwa sangat penting. Dan saudara harus ingat ini, yaitu yang pertama adalah ia masuk ke dalam Yerusalem dan orang-orang menyanyikan Hosana, Hosana. Dia taruh itu berbagai macam sambutan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang dengan keledai, like a king. Ini secara sederhana saudara, Tuhan Yesus menunggangi keledai masuk Yerusalem. Itu gambaran raja yang lembut. Saudara. Dia naiknya keledai, bukan kuda perang yang besar, tapi keledai yang pelan, jalan begitu santai. Dia masuk ke Yerusalem dan orang-orang itu sambut. Saudara. Kalau Anda datang di dalam persekutuan doa, terakhir saya bicara tentang spiritualitas Advent. Nah itu arrival, Advent itu arrival, kehadiran, kedatangan. Dan itu digambarkan sebagai kedatangan kaisar sebetulnya. Advent pada masa Romawi adalah ketika orang-orang itu berkumpul dan sambut kaisar masuk ke dalam kota atau raja masuk dalam kota. Waktu Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem, nah itu Advent. Ini hadir ke dalam satu kota, entry, masuk ke dalam satu kota dan orang-orang itu bersuka cita. Yang kedua saudara, peristiwa berikutnya adalah setelah dia masuk ke Yerusalem, dia pergi ke bait suci dan inilah peristiwa di mana Tuhan Yesus murka, membalikkan meja-meja penukaran uang, membuat cambuk dan kemudian mengusir para pedagang. Ini adalah kisah yang tentunya kita tahu Tuhan Yesus bisa marah dan dia begitu marah sehingga orang-orang yang ada di sana begitu kaget dan sebagian dari imam-imam begitu marah karena Tuhan Yesus mengacaukan bisnis mereka. Jadi 2 peristiwa.
Dia datang ke Yerusalem disambut sebagai raja. Orang-orang pengen jadikan dia sebagai raja. Kemudian diharapkan dari banyak orang Yahudi dia akan menggeser Kaisar Roma. Tapi ternyata dia tidak lakukan itu. Dia tidak kumpulkan pasukan. Dia masuk ke Yerusalem. Dia ke bait suci menghancurkan ibadah bait suci yang sudah salah itu. Dia usir orang-orang keluar. Ini dua peristiwa penting. Malamnya saudara, Tuhan Yesus setelah melayani dia bermalam ke Betania. Dia menyingkir ke Betania. Mungkin karena di sana adalah rumah Marta dan Maria, mungkin secara alur cocok, saudara. Tapi juga mungkin karena di sana lebih tenang. Jadi satu hal kita bisa ambil dari kehidupan Tuhan Yesus tentunya adalah dia senang menyingkirkan diri dan kemudian memiliki satu malam yang tenang untuk berdoa dan beristirahat. Tuhan Yesus pergi ke Betania. Besok paginya adalah peristiwa ini. Dia dari Betania kira-kira 5 km mungkin lebih, dia kembali ke Yerusalem dan dia harus menuju Yerusalem. Karena di sana dia akan menuntaskan apa yang menjadi tugasnya di dalam dunia ini. Jadi dia menuju kembali ke sana. Di dalam perjalanan itulah dia lapar dan menjumpai pohon ara. Jadi saudara, kita tidak bisa pisahkan Yerusalem di satu sisi dan kisah pohon ara di sisi yang lain. Nanti kita akan lihat saudara, Matius tempatkan demikian, Markus tempatkan demikian, Lukas tempatkan demikian. Tapi kita simpan dulu saudara. Satu hal sederhana. Pohon ara, Yerusalem. Yerusalem, pohon ara. Di sana saudara, di dalam perjalanan itu dia berjalan sebagai seorang musafir. Dia adalah orang yang berpindah-pindah. Dia adalah orang yang pergi dari kota ke kota dan dia mengajar di banyak kota. Dan di dalam perjalanan kali itu dicatat ia lapar. Versi Matius dan versi Markus mencatat dia lapar dan dia menjumpai ada satu pohon ara. Saudara, pohon ara itu adalah suatu pohon yang terkenal bisa tumbuh di banyak tempat. Tidak harus di jalan itu, tetapi yang muncul di daerah itu di banyak tempat. Saya tidak tahu saudara pernah makan pohon ara atau tidak, tapi dia seperti delima. Saya juga belum pernah makan, tapi konon dia manis, tapi ciri khasnya bukan manis. Ciri khasnya adalah pohon ara ini sahabat para pejalan kaki. Saudara. Karena orang-orang itu bisa menjumpai pohon ara di banyak tempat. Orang-orang bisa petik secara bebas pohon ara itu selama bukan di kebun milik orang. Dan dia bisa ambil pohon ara untuk ganjel perut. Saudara. Ini satu teman perjalanan, orang-orang traveler, orang-orang musafir, orang-orang yang pergi dari satu tempat ke tempat lain. Mereka yang berdagang, bahkan orang-orang miskin. Mereka bisa ambil pohon ara dengan bebas yang tumbuh di jalan-jalan. Karena pohon ara itu begitu menghasilkan buah yang mengganjal. Jadi orang-orang itu suka sekali, saudara. Itu pergi kemana-mana, dia ambil pohon ara, itu buahnya, dia makan, dan seterusnya. Tuhan Yesus juga demikian, saudara. Di dalam perjalanan dia lapar, dia lihat satu pohon ara ini beda dari pohon ara yang lain. Saudara, Markus kasih tahu di dalam Markus pasal 11 ayat 13. Pada waktu itu belum musim pohon ara, belum musim buah ara. Tapi satu pohon ini dia sudah berdaun. Kalau pohon-pohon lain di sepanjang jalan kelihatan itu pohon ara tapi kering, ranting tok. Satu ini adalah pohon ara yang punya banyak daun. Dari jauh dia nampak begitu menarik dan menggoda. Maka Tuhan Yesus hampiri buah ara, dia pengen cari buah ara di pohon yang berdaun itu. Satu pohon beda dengan pohon yang lain. Satu pohon nampak punya buah, satu pohon nampak menggoda. Saudara, salah satu ciri khas pohon ara yang lain adalah kalau ada daun, konon pasti ada buah. Jadi tidak mungkin dia seperti pohon-pohon di rumah kita, pohon mangga dan lain sebagainya, banyak daun tidak ada buah gitu ya. Pohon ara itu kalau ada daun ada buah. Maka waktu dari jauh Tuhan Yesus lihat pohon ini dan orang-orang Yahudi bersama dengan dia, murid-muridnya, mereka tahu seharusnya ada buah di pohon ara itu. Mereka punya istilah, saudara. Istilahnya adalah early bloomer. Pohon lain akan berbuah pada musimnya. Tapi pohon ara kadang-kadang ada early bloomer. Dia sudah mekar sendiri meskipun yang lain belum mekar. Maka Tuhan Yesus, saudara, secara singkat saja Matius dan Markus catat, dia lapar, dia lihat pohon ini penuh dengan daun, maka dia pergi sana untuk dapatkan buah. Tapi saudara, tentu kita tahu bahwa tidak ada buah di sana. Tidak ada buah di pohon yang berdaun itu. Ini satu anomali. Dia nampak sudah menjadi mekar sebelum musimnya, tetapi ternyata menipu. Dia early bloomer. Yang lain masih kering, yang ini sudah berdaun, tapi gak ada buahnya. Jadi saudara coba bayangkan benak dari orang Yahudi pada masa itu, mereka mungkin mengira sudah ada buah juga,
Mereka sama-sama dengan Tuhan Yesus ada ke sana, hampir ke sana. Murid-murid Tuhan Yesus bersama dengan dia. Mereka expect minimal ada satu, dua buah yang mungkin bisa dimakan oleh gurunya. Tapi ternyata nggak ada. Saudara. Maka respon yang alamiah saudara adalah ya sudah gitu ya. Ya ini anomali sih, ini aneh sih. Tapi ya sudah, mungkin nanti ada early bloomer yang lain. Ada yang sudah mekar, pohon lain di perjalanan. Kan banyak saudara pohonnya. Tapi Tuhan Yesus tidak begitu saudara. Tuhan Yesus dia berbalik kepada pohon itu. Pohon yang cuma berisi daun tok itu. Yang tidak ada buah itu. Dan dengan mengejutkan, di depan murid-muridnya, Tuhan Yesus yang kecewa mengutuk pohon itu seketika. Matius mencatat, pohon ara penuh daun itu seketika menjadi kering. Di dalam bahasa aslinya, dia kering sampai ke akar-akarnya, berarti mati. Pohon itu mati. Over, selesai. Saudara kita menjadi mungkin bingung. Tadi saya katakan apa respon yang lazim kalau kita mencari buah di satu pohon yang kita kira sudah memiliki buah dan kemudian tidak ada, kita akan mengatakan ya sudah. Nanti kan mungkin minggu depan, mungkin bulan depan, mungkin tahun depan dia berbuah begitu ya. Tapi Tuhan Yesus dia make an example, membuat sebuah contoh di depan orang banyak itu, depan murid-muridnya. Dia mengutuk pohon itu sampai kering dan mati. Agak ini saudara ya, agak out of character saudara. Tuhan Yesus ini kan penyambut anak-anak, child welcomer. Dia ini kan compassionate healer. Dia seorang yang menyembuhkan orang-orang sakit dengan penuh kasih. Tuhan Yesus ini kan seorang yang mengkhotbahkan pertobatan dan juga mengasihi sesama. Dia juga adalah yang menenangkan badai. Kenapa mesti mengutuk satu pohon ini di depan murid-muridnya? Seakan-akan saudara memberikan pembenaran nanti ketika Yohanes itu pengen menjatuhkan api belerang dari langit untuk Samaria saudara. Tuhan Yesus juga lakukan begitu kan. Tuhan Yesus juga kemudian tidak sabar rupanya ketika melihat pohon ara tidak berbuah itu. Dan dia justru mengutuk pohon itu. Kenapa enggak dia? Karena dia berkuasa mengatakan ayo berbuah. Tiba-tiba keluar buahnya. Selesai saudara. Tapi enggak saudara, dia justru mengutuk pohon itu. Saya selalu pikir saudara, kenapa Tuhan Yesus enggak? Kalau dia lapar pengen buah ara saudara, itu kenapa dia enggak langsung aja berbuah. Tiba-tiba cering besar lagi. Atau dia buat saja itu semua pohon ara kering tiba-tiba semua berbuah saudara. Selesai, semua orang bisa ambil buah ara. Tapi Tuhan Yesus tidak lakukan demikian. Dia mengutuk pohon ara itu sengaja di depan murid-muridnya. Saudara. Sekilas kalau kita membaca perikop ini kita kebingungan dengan apa maknanya. Saudara. Versi Matius sebetulnya kerikma pesannya adalah mengenai doa. Saudara. Kita agak sulit gitu ya connect the dot. Saudara. Karena dia dikatakan di ayat 20 sampai 22 itu mengenai doa. Nanti saudara baca lagi renungkan sendiri ayat 20 sampai 22 versi Matius pohon ara adalah mengenai doa. Saudara. Tapi kita mau coba gali lebih lagi saudara. Kenapa perikop ini terjadi demikian? Kenapa Tuhan Yesus kalau memang mau mengajarkan tentang doa tidak buat saja itu langsung berbuah. Itu juga bisa bicara doa. Jadi ada so much more yang kita bisa gali saudara. Nah, inilah indahnya Alkitab kita. Dia penuh dengan kelimpahan dan sekilas baca kita tidak akan bisa memahami apa maksudnya. Tapi saya mau ajak kita merenungkan saudara. Mengapa dia harus menjadikan satu contoh di depan banyak orang dan dicatat di dalam 3 Injil sinoptik mengenai interaksi semacam ini dengan pohon ara. Saudara kita harus mundur ke belakang. Di perjanjian lama ada satu cara Tuhan Yesus itu menggambarkan Israel. Tuhan menggambarkan Israel di perjanjian lama sebagai kebun anggur atau sebagai pohon atau sebagai tanaman spesial milik Tuhan. Saudara, Tuhan di perjanjian lama dia berulang kali menggunakan simbolisme ini. Siapakah Israel? Dia adalah tanaman milik Tuhan. Di dalam Yesaya pasal 5 ayat 1 dan 2 saya bacakan. Dikatakan demikian, Yesaya 5 ayat 1 dan 2. Aku Tuhan hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya, membuang batu-batunya, menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan menara jaga, menggali lubang tempat memeras anggur. Dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Yesaya. Siapa ini kekasih yang mempunyai kebun? Tuhan.
Siapakah kebunnya? Israel. Saudara. Israel adalah kebun anggur, tanaman spesial. Di bagian lain saudara, Tuhan marah dengan nabi-nabi palsu. Dia mengatakan di Yeremia pasal 12 ayat 10. Banyak gembala telah merusakkan kebun anggurku. Wah ini Israel banyak dirusak oleh nabi-nabi palsu. Jadi siapakah Israel? Di perjanjian lama orang tahu Tuhan sering menggunakan gambaran kebun, tanaman, atau pokok anggur. Di perjanjian baru, Lukas 13, yang tadi saya bacakan, menggambarkan ada seorang tuan. Tentu itu maksudnya adalah Tuhan, yang mempunyai kebun anggur. Dan di tengahnya dia kasih pohon ara. Berharga. Pohon ara itu bukan pohon yang mahal. Di mana-mana bisa tumbuh, tadi saya katakan. Tapi dia treat pohon ara ini precious. Dia taruh di tengah kebun, di tengah berarti dijaga sekali. Kebun itu dipagari dan seterusnya. Yang di tengah dia kasih pohon ara, dia jaga. 3 tahun dia nantikan buahnya. Saudara. Itu spesial. Saudara bisa dapatkan gambaran ini. Saudara. Israel adalah pohon atau tanaman atau satu hal yang spesial dan dijaga oleh Tuhan sedemikian rupa dari perjanjian lama. Saudara, di perjanjian lama sampai masa Tuhan Yesus mereka tahu kalau mereka adalah pohon yang berharga, mereka harus melakukan perbuatan buat Tuhan. Perbuatan apa? Pohon dia harus berbuah, saudara. Buah apa itu? Di perjanjian lama mereka diajar memberikan perpuluhan. Itu buah, saudara. Mereka juga diajar untuk memperhatikan kemah dan kemudian bait suci. Itu buah, saudara. Mereka diajar untuk memperhatikan imam-imam Israel yang melayani. Mereka harus memperhatikan ibadah mereka. Itu buah, saudara. Tetapi buah yang terpenting adalah buah rohani. Mereka harus taat kepada Tuhan. Mereka harus mengasihi Tuhan. Itu buah rohani. Mazmur misalnya mengatakan pasal 1 ayat 3, pohon itu akan ditanam di tepi aliran air. Dan dia akan berbuah begitu lebat. Itu buah rohani maksudnya. Itu buah rohani. Jadi dia akan menghasilkan banyak perbuatan buat Tuhan. Dan pohon ya berbuah. Saudara. Apa yang terjadi jika mereka tidak menghasilkan buah rohani itu dalam kehidupan mereka? Mereka paham mereka akan mendapatkan penghakiman. Di dalam Ulangan pasal 11 ayat 8 sampai 32 itu dibagi 2. Ada berkat dan ada kutuk. Kalau umat itu taat kepada Tuhan, berkat dari perjanjian. Kalau umat itu tidak berbuah, mandul dan kering, kutuk. Jadi umat Israel setelah sekian lama itu mereka berpikir begini. Mereka adalah tanaman spesial. Berarti ada yang tidak spesial. Yang tidak spesial, bangsa-bangsa lain. Itu di mana-mana penyembah berhala itu tidak spesial. Kami, pohon miliknya Tuhan. Kami ditempatkan di tengah tamannya Tuhan. Memang Tuhan ciptakan semua, tapi kami yang spesial. Kami harus menghasilkan buah. Kami harus memberikan perbuatan bagi Tuhan di dalam kehidupan kami. Baik secara simbolis, memberikan perpuluhan, kemudian datang ke kemah suci, kemudian ke bait suci di masa yang berikutnya, kemudian membawa korban, kemudian itu memperhatikan orang-orang asing, itu buah secara simbolis. Tetapi juga buah rohani secara hati mereka harus beriman kepada Tuhan. Dan mereka sangat mengerti hal ini. Di masa nabi-nabi, Tuhan kirimkan banyak nabi, saudara. Itu pesannya adalah mengkritik mereka yang tidak berbuah. Nabi-nabi dikirim oleh Tuhan di sepanjang masa. Hosea kah, Mika kah, Yesaya kah, Yehezkiel kah. Pesannya adalah tanaman spesial Tuhan, Israel, hati-hati ya, kamu tidak berbuah untuk Tuhan. Kamu bersundal dengan Allah asing. Kamu melakukan kebejatan dengan kejahatan-kejahatanmu. Kamu tidak memelihara hari Sabat. Kamu tidak memberikan persembahan kepada Tuhan. Kamu menyembah Allah asing. Kamu menikah dengan wanita-wanita asing. Itu pesan nabi-nabi. Intinya satu. Pohon yang berharga, tak kasih tahu ya, kamu tidak berbuah. Itu pesannya. Mika misalnya mengatakan gini, Mika pasal 7 ayat 1. Celaka aku sebab keadaanku seperti pada pengumpulan buah-buahan musim kemarau. Seperti pada pemetikan buah anggur. Tetapi tidak ada buah anggur untuk dimakan. Atau buah ara yang kusukai. Mika 7 ayat 1. Jadi saudara kadang-kadang saudara, Tuhan itu memeriksa Israel di perjanjian lama. Melalui nabi-nabinya. Nabi diutus pergi. Ngapain? Periksa. Ada buah enggak? Mika katakan celaka. Ini seperti sudah masa pemetikan gandum. Sudah masa pemetikan anggur, sudah masa untuk panen buah, tapi Tuhan tidak mendapati ada buah di Israel. Jadi ini nabi, tanaman precious,
Kamu aslinya nggak terlalu berharga, tapi ditaruh di tengah, dipagari, dijaga. Dan Tuhan sering cek tanaman itu. Tuhan kirim nabi-nabi cek itu, Mika kah, Hosea kah, Yesaya kah, tapi tanaman itu tidak berbuah. Maka nabi-nabi itu mengatakan, celaka aku sebab sudah masanya, tapi tidak ada buah anggur untuk dimakan atau buah ara yang disukai. Berarti Israel sering tidak berbuah. Saudara. Israel sering tidak berbuah. Tuhan cari, dia tidak temukan yang dia cari. Tuhan tidak menemukan buah matang yang ingin dimakannya. Maka di pembuangan, saudara perhatikan 2 ayat ini. Saudara. Hosea pasal 9 ayat 16 dan Yeremia 29 ayat 17. Hosea 9 ayat 16 mengatakan begini. Efraim telah dipukul, akarnya sudah kering, mereka tidak akan menghasilkan buah. Efraim sudah dipukul, akarnya sudah kering, tidak akan menghasilkan buah. Hosea 9 ayat 16. Yeremia, saudara mengatakan begini. Yeremia 29 ayat 17. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku akan mengirim pedang, kelaparan, penyakit sampar ke antara mereka. Dan aku akan membuat mereka seperti buah ara yang busuk dan demikian jeleknya. Sehingga tidak dapat dimakan. Israel, precious. Pohon milik Tuhan. Tuhan berulang kali kirim nabi, tidak ada buah. Tuhan membuang mereka ke pembuangan dengan 2 ayat itu. Efraim sudah dipukul, akarnya kering. Pertama. Yeremia 29, kamu akan menghasilkan buah ara yang busuk, mati. Itulah Israel. Ratusan tahun berikutnya, Yesus berjalan dari Betania ke Yerusalem. Dia menginspeksi pohon ara. Dia cari pohon ara yang nampaknya lebat, yang nampaknya subur. Dia seperti Tuhan di Perjanjian Lama yang kirim nabinya untuk inspeksi. Adakah buah ara di situ? Dan Tuhan Yesus mendapatkan tidak ada. Maka dia mengutuk pohon ara itu, kering sampai akarnya, dan tidak akan berbuah lagi. Saudara bisa menarik sebuah paralel bahwa Tuhan Yesus sedang kasih tahu murid-muridnya, inilah sejarah Israel yang aku ulang di depan matamu. Aku mencari buah, dan aku tidak menemukan buah itu. Aku tergoda karena menarik, aku menghampirinya karena ingin mendapatkan buahnya, tapi tidak ada di sana. Maka seperti kamu tahu di Perjanjian Lama, inilah nasib daripada pohon yang tidak berguna. Dia akan dikutuk sampai kering. Dia akan dibuang ke dalam api. Kapak, Lukas catat, sudah disiapkan untuk menebang. Itulah yang terjadi kepada pohon ara Israel itu. Saudara sekalian, pohon ara yang tidak berbuah dan dikutuk semata-mata menjadi contoh. Bukan karena Yesus sedang tidak sabar kelaparan, tetapi dia menjadi contoh umat yang tidak berbuah bagi Tuhan. Dan nasib yang menantikan mereka. Mereka adalah pohon yang di-treat spesial. Bukan karena mereka spesial, tapi karena Tuhan mau treat mereka spesial. Tapi tidak ada buah. Berarti dia layak untuk dihancurkan, dimusnahkan, dan dibuang. Saudara Lukas mengabarkan demikian, Lukas 13 ayat 7. Lihatlah sudah 3 tahun aku datang cari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan sia-sia? Saudara, sometimes orang membuat sebuah paralel. 3 tahun Tuhan cari buah itu maksudnya 3 tahun pelayanan Tuhan Yesus. Tapi sebetulnya bukan itu maknanya. Saudara, 3 tahun dia mencari buah Tuhan di Lukas 13 itu menggambarkan satu waktu yang sebetulnya sudah cukup untuk pohon itu menghasilkan buah. Seharusnya sudah pas waktunya, seharusnya sudah tepat waktunya, dan seharusnya dia mulai menghasilkan, tapi nggak ada. Maka mari tebang saja. Libas saja pohon itu. Tanahnya barangkali bisa dipakai untuk pohon yang lain. Barangkali bisa dipakai sumber daya itu untuk pohon yang lain. Seperti ketika Anda menebang pohon di rumah yang mungkin tidak berbuah selama sekian lama, lebih baik ditanemin tanaman yang lain. Mungkin tidak cocok dia di situ. Mungkin tidak ada gunanya ia di situ. Lebih baik ditebang. Betul kata pemilik kebun anggur itu. Ngapain? Ada pohon ara satu yang juga tidak terlalu mahal, tidak berharga di tengah taman itu. Tebang saja, habiskan saja. Saudara sekalian, pohon ara ini menunjuk kepada Israel yang tidak berbuah dan betapa miripnya dengan apa yang Tuhan Yesus alami sebelum peristiwa ini. Saudara.
Jadi saya katakan dia masuk ke dalam Yerusalem. Dan apa yang terjadi di sana? Oh, festival agama. Sambut yang katanya adalah nabi, raja, keturunan Daud. Ayo kita nyanyi. Hosana, Hosana. Ayo kita berikan sebuah pementasan kepada dia. Berikan sambutan yang the best. Cuma daun. Bait suci. Di bait suci ada apa? Oh, ada acara keagamaan yang paling lengkap. Orang-orang berziarah bawa korban. Orang-orang datang ke sana untuk berbakti kepada Tuhan. Cuma daun. Bait Allah adalah sandiwara yang dipertontonkan pada masa itu di depan wajah Tuhan Yesus. Sambutan adalah sandiwara yang dipertontonkan di depan wajah Tuhan Yesus. Karena saudara, waktu dia disambut, umat pengen peralat Tuhan Yesus buat kepentingan mereka. Beresin Roma dan seterusnya, mereka bukan sungguh-sungguh bertobat kepada Tuhan. Bait suci, aktivitas agama, semua untuk menguntungkan kantong-kantong para penguasa yang jahat. Tuhan Yesus beresin semua. Jadi waktu dia lihat satu pohon itu daunnya banyak, dia mau kasih contoh, inilah Israel. Kita kasih tahu ya, daunmu banyak, buahmu ndak ada. Saudara, betapa mengerikannya dan ironis saudara. Karena mungkin kita juga demikian kan ya. Kita sepanjang tahun daun banyak saudara. Saya percaya daun Bapak Ibu dan saya banyak. Tapi pertanyaannya, adakah buah di sana saudara? Kalau Tuhan inspeksi dengan datang mendekat ke pohon kehidupan kita, kira-kira dia temukan daun tok atau ada buahnya saudara? Jangan-jangan saudara seperti Israel dengan aktivitas agama yang lengkap sepanjang tahun, aktivitas agama kita tidak kalah lengkap saudara. Tapi mungkinkah dia tidak menemukan buah ara di pohon itu saudara? Dia inspeksi, dia mendekat, dia tidak ada pohon. Pohon itu tidak ada buahnya saudara. 1 tahun sudah berlalu dari banyak tahun kehidupan kita, betul. Hari ini ada yang berulang tahun bahkan guru sekolah minggu kita. 1 tahun ditambahkan, kemungkinan tahun depan Tuhan pimpin ada lagi 1 tahun. 1 tahun akan ditambahkan pada gereja kita, bulan Januari adalah ulang tahun Geri Citra. And let me tell you something, you can be with many leaves but with no fruits. Saudara bayangkan di awal tahun, saudara, kita akan buat resolusi. Sometimes mungkin resolusinya adalah tentang pekerjaan, tentang relasi, tentang kesehatan. Tadi medical check up, saya percaya banyak hamba Tuhan akan mulai resolusi tidak makan jeruan misalnya. Dan seterusnya, saudara boleh buat resolusi yang baik, saudara. Saudara juga buat resolusi rohani, hopefully. Saya akan tahun ini membaca Alkitab selesai. Biasa berhenti di bulan Maret sih. Tapi kita membuat resolusi itu. Kita membuat resolusi, saya akan melayani Tuhan tahun ini lebih giat. Saya yang pernah mundur dari pelayanan, saya akan melayani lagi. Saya akan memperhatikan kerohanian anak-anak saya di rumah. Saya akan temani mereka berdoa dan baca Alkitab. All the good things. Daun bisa banyak, saudara. Kita mungkin seperti early bloomer kan ya. Aduh, menarik sekali, tapi belum tentu ada buah. Buah apa, saudara? Saya bukan bicara buah moralitas. Saya bicara mengenai iman. Israel tidak berbuah karena mereka tidak beriman pada Tuhan. Bukan karena mereka tidak punya acara agama. Bukan hanya karena mereka itu tampak mungkin misalnya kadang-kadang jahat dengan Tuhan Yesus sehingga mereka tidak berbuah. Bukan. Ini bicara mengenai iman kepada Tuhan. Mungkin sudah 3 tahun Tuhan inspeksi kehidupan kita. 3 tahun waktu yang genap dan dia tidak menemukan buah itu. Saudara, khotbah hari ini simply cuma mau mengatakan kepada kita, saudara, jangan-jangan kita spend another 3 years dalam kehidupan kita, another 3 tahun dalam kehidupan kita, penuh daun, menarik seperti buah-buahan plastik, tapi tidak bisa dimakan. Sandiwara. Kalau Tuhan adil, dan Tuhan adalah Tuhan yang adil, maka dia akan memperlakukan hal yang sama seperti apa yang ia lakukan pada pohon ara itu. Yang tidak berguna. Dan yang dia lakukan kepada umatnya yang tidak beriman kepada dia. Dibereskan saja. Ditebang saja. Dikutuk saja. Dan dosa berakhiran kutuk, saudara. Dosa-dosa kita akan menuai penghakiman yang sama, yaitu menjadi kering seperti Israel yang menolak Tuhannya.
yang menghasilkan buah busuk. Yeremia 29 tadi. Bahkan kalau kita pakai istilah Lukas, yang tidak berguna dan sia-sia ditanam. Jika Tuhan mau adil seperti ini, saya kira tidak ada satupun pohon yang akan bertahan di dalam kehidupan kita. Pohon kehidupan kita tidak akan ada satupun yang berbuah karena kita adalah orang-orang berdosa. Kita memang layak mendapatkan penghukuman dan kutuk. Dan di akhir tahun ini, kita juga belum berbuah. Kita juga belum berbuah barangkali. Dan di dalam setiap dosa dan pelanggaran kita tidak berbuah tentunya. Sejak perjanjian lama, saudara, kita digambarkan juga sebagai pohon itu seperti Israel. Dan Tuhan sering menginspeksi kehidupan kita. Dan celakanya saya kira dia jarang menemukan buah, saudara. Kita memang layak mendapatkan hukuman. Kita memang layak mendapatkan kutuk. Kita memang layak mendapatkan kebinasaan, saudara. Tetapi Injil menyatakan jalan yang lain, saudara. Injil menyatakan pengharapan bagi pohon-pohon yang tidak berguna, yang tidak berbuah itu. Dan bahkan sejak perjanjian lama. Saudara, di perjanjian lama ada secercah pengharapan yang disimpan oleh Tuhan dan diberikan kepada bangsa yang tidak berguna itu. Amos pasal 9 ayat 14 dan 15. Amos pasal 9 ayat 14 dan 15. Aku akan memulihkan kembali umatku. Mereka akan membangun kota-kota yang licin dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya. Maka aku, Tuhan, akan menanam mereka di tanah mereka. Dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Saudara, ada pengharapan di dalam perjanjian lama. Di mana pengharapan itu membawa saudara di perjanjian baru. Ketika pohon ara yang dikutuk itu, dia menunjuk ke Yerusalem, saudara. Saudara, ini cara kita melihat, saudara. Saya simpan ya. Matius dia catat begini, saudara. Tuhan masuk Yerusalem, dia kemudian di bait suci dia memporak-porandakan itu penyembahan yang salah. Kemudian perikop pohon ara, Yerusalem, pohon ara, kemudian bicara Yerusalem lagi, saudara. Matius. Markus dibalik, saudara. Pohon ara, Yerusalem, terus mereka ke pohon ara lagi, saudara. Kalau di Markus susunannya adalah mereka kemudian kembali dan murid-muridnya baru kaget. Ternyata sudah kering pohonnya. Jadi pohon ara, Yerusalem, pohon ara. Matius, Yerusalem, pohon ara, Yerusalem. Lukas, pohon ara, Yerusalem. Setelah itu Tuhan meratapi Yerusalem. Saudara, kenapa ini satu hal yang begitu signifikan? Pohon ara dan Yerusalem. Karena saudara, di pohon ara itu ada kutukan, di Yerusalem juga ada kutukan. Tapi bukan kepada pohon, saudara. Nanti dibawalah suatu buah itu, buah yang bagus, dan dikutuk di atas satu bukit. Itu penyalipan. Saudara, mengapa pohon yang kering bisa berbuah? Karena ada orang lain yang punya buah, dan dia kasih buah itu untuk diberesin. Habis oleh Tuhan, dikutuk. Gak ada yang tersisa dari buah yang baik itu. Dan buah yang baik itu, saudara, seperti memberikan benih untuk buah-buah lainnya itu bisa tumbuh. Di Yerusalem pohon ara tidak lagi dikutuk karena ada pohon yang satu itu yang dikutuk. Kita katakan di dalam teologi kita, saudara, itu penggantian. Kita mengatakan itu satu penal substitution, dimurkai oleh Tuhan di sana supaya ada pohon-pohon lain yang kemudian bisa berbuah, saudara. Yang seharusnya dikutuk mendapat hidup, yang kering mendapat buah, yang berdosa mendapat keselamatan. Yerusalem menyaksikan pohon ara punya nasib tidak disil oleh Tuhan karena ada yang lain, saudara. Karena ada yang menggantikan. Maka tidak heran, saudara, harapan umat perjanjian untuk menghasilkan buah itu tidak berhenti di perjalanan Betania ke Yerusalem. Harapan menghasilkan buah itu dibawa ke Yerusalem. Harapan menghasilkan buah, kesempatan berbuah bagi Tuhan dibawa di sana di Yerusalem. Karena di sana ada penggantian. Ada penggantian untuk pohon-pohon tidak berguna oleh satu yang memiliki buah yang tapi harus menanggung murka itu. Sehingga Injil Lukas mengatakan, saudara, yang menjadi judul khotbah hari ini di dalam Lukas 13 ayat 8 sampai dengan ayat 9. Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi, 1 tahun lagi. Aku akan cangkul tanah di sekitarnya, kasih pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan
ia berbuah. Tapi ada lanjutannya sih. Jika tidak, tebanglah dia. Saudara, sebuah nasib itu diganti. Tapi di satu reminder keras, pengingat kepada kita, apakah kita itu bertobat dengan sejati atau tidak. Saudara. Mungkin tahun depan ia berbuah. Mungkin tahun depan ia bertobat. Mungkin tahun depan ia mempermuliakan Tuhan. Saya pertanyaan yang terakhir. Siapa sebetulnya tuan dan pekerja di Lukas 13? Tuan adalah Tuhan. Dia yang punya kebun itu kan ya. Dia yang tanam itu pohon ara di tengah. Terus siapa saudara yang minta kepada Tuhan itu? Tuhan, kasihlah kesempatan. Tuhan, kasihlah waktu. Mungkin tahun depan dia berbuah. Ada yang mengatakan, oh ini pribadi bapa dan pribadi anak. Saudara, saya kira tidak demikian. Saya kira ini menggambarkan betapa Tuhan itu love and hate. Dia mengasihi, tapi dia juga murka atas dosa dan pelanggaran. Dia ingin memusnahkan, tapi dia juga mengulur waktu supaya ada pertobatan. Di Alkitab begitu jelas, kesempatan bertobat terbuka selama masih dikatakan hari ini. Kalau Tuhan seperti kita, dia akan langsung musnahkan semua orang, tapi dia seringkali kasih another year, 1 tahun lagi untuk pertobatan itu dilakukan. Is it possible? Mungkinkah itu mungkin pohon yang kering, yang berdosa, yang harus hancur, kemudian berbuah? Mungkin kalau dia dibawa ke Yerusalem. Karena di Yerusalem ada keselamatan yang Tuhan sediakan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, yang bersyukur untuk khotbah pada hari ini. Yang berdoa kiranya firman yang sudah diberitakan tertanam di dalam hati kami dan membawa kami bertumbuh di dalam kasih kepada Tuhan. Biarlah ya Tuhan kami terus bekerja di dalam belas kasihan Tuhan, anugerah Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami dengan kesetiaan dan satu ketahanan uji. Dan kami boleh melayani Tuhan dengan setia. Kiranya Tuhan Engkau mengajar kami mengintrospeksi diri kami sendiri. Karena kami tahu ya Tuhan, di dalam kekuatan kami sendiri kami gagal. Tetapi kami mau melihat bagaimana Tuhan bekerja melalui sampah yang tidak berguna. Karena Engkau adalah Allah yang penuh dengan kasih. Tuhan, tolonglah kami. Kiranya Tuhan berikan buah-buah pertobatan yang sejati di dalam hati kami. Berikan buah pertobatan yang sejati melalui iman kami kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan Engkau terus memakai kami sebagai alat di tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.